nanobot. Apa itu nanobot, saudara-saudara? Nanobot itu adalah robot terkecil di dunia. Kira-kira menurut saudara, robot terkecil itu sebesar apa? Ya. Dan saudara tahu bahwa robot ini, ya saudara lihat gambarnya, itu bisa mengubah segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Dan robot itu atau berita yang saya dapatkan ini itu sebetulnya kalau saya lihat itu sudah muncul sejak tahun 2014. Robot yang terkecil itu pernah masuk Guinness Book of Record, saudara-saudara. Nah ini saya tunjukkan ya. Ini adalah robot, namanya itu smallest medical robot for the Guinness World Record. Robot ini kecilnya itu sebesar virus corona, saudara-saudara. Bayangkan kecilnya kayak apa itu. Mungkin saudara akan bertanya sama saya, "Loh Pak, bagaimana kerjanya robot tersebut? Bukankah setiap kali ada benda harus ada sumber tenaga, sumber daya?" Saudara tahu sumber dayanya dari mana? Dari panas tubuh kita, saudara-saudara. Jadi selama saudara masih hidup, robot ini akan terus bekerja di dalam tubuh saudara. Nggak ada matinya, saudara. Kecuali kalau saudara mati, ya robotnya ikut mati. Karena sudah nggak dapat suplai panas tubuh saudara. Hebat bukan? Nah sekarang saudara lihat perbandingan ya. Robot ini saudara-saudara itu besarnya 120 nanometer. Berapa saudara? 120. Sementara ukuran virus corona itu 100 nanometer. Jadi nggak beda jauh, saudara-saudara. Sangat kecil sekali. Nah sekarang kita akan lihat yang berikutnya, saudara-saudara. Ini perbandingan dari sel manusia. Jadi, saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa sel manusia itu besarnya 100 milimeter. Jadi, kalau kita mau perbandingkan ukuran, maka ukuran robot nano ini 100 kali lebih kecil dari sel tubuh manusia. Saudara mungkin ingin tahu bukan robotnya itu kayak apa sih sebetulnya? Nah, inilah bentuk robotnya, saudara. Inilah microchip generasi terakhir sebesar virus corona yang saat ini sedang dipersiapkan untuk disuntikkan oleh Bill Gates. Sekarang pertanyaannya, setelah mengetahui hal ini, apakah saudara masih bersikeras untuk menganggap microchip ini nggak bermasalah di dalam tubuh kita? Kita akan perbandingkan, saudara-saudara, tentang sel manusia dengan mesinnya itu. Karena di robot itu, dia bisa mengirimkan penyaluran obat, saudara-saudara. Jadi sekali lagi perlu diketahui bahwa ukuran dari nanorobot atau orang menyebutnya nanobot itu 120 nanometer. Ini masuk juga ke Guinness World Record atau Guinness World Record 28 Agustus tahun 2018. Jadi ini bukan isapan jempol, saudara-saudara. Karena apa? Karena Guinness World Record itu sudah mencatat bahwa inilah satu-satunya robot terkecil di dunia. Sedangkan virus coronanya sendiri, tadi saya menyebutnya cuma 100 nanometer.
Jadi besarnya robot ini sama dengan virus corona. Ya, dan tadi saya sudah mengatakan kepada saudara sekalian, bagaimana robot ini bisa beroperasi kalau dia tidak punya sumber daya. Saya katakan sumber dayanya itu ya dari panas kita, saudara, panas tubuh manusia. Itu teknologinya sudah sangat luar biasa, saudara. Nah, pergerakan nanorobot ini adalah 1 mikrometer untuk setiap dimensinya. Sebagai pembanding, ukuran sel tubuh manusia adalah 100 mikrometer. Jadi ukuran robot ini sekali lagi lebih kecil 100 kali dari 1 sel tubuh manusia. Kalau begitu, saudara, saya menganjurkan sekali lagi, jangan mau divaksin buatannya Bill Gates, saudara. Walaupun Bill Gates nggak bisa bikin, wong dia orang IT, yang bisa bikin ya WHO itu, saudara. Nah, itu adalah gerakan dari nanorobot ini yang dikenal dengan nanobot. Cuma 1 mikrometer itu sudah dikasih kurung ya supaya tahu. Kemudian saudara, kalau kita lihat ternyata robot nano atau nanobot ini dia bisa ngerusak DNA manusia, saudara. Oleh karena itu kita mesti berhati-hati. Saya menganjurkan saudara-saudara jangan mau disuntik pakai vaksinnya Bill Gates, saudara. Karena Bill Gates itu punya rencana, itu semua kan berantakan semua seluruh dunia, saudara. Lah nanti sang pahlawan ini akan muncul dengan suntikannya. Dia akan berkata, kamu mau sembuh dari corona? Ayo tak suntik, mau nggak? Padahal yang disuntikkan itu robot, saudara. Wah, apa enggak mengerikan itu? Nah, kalau orang nggak punya pengetahuan seperti ini, apa susahnya sih disuntik? Wong gratis saja kok bingung. Kan bisa seperti itu, saudara. Tapi padahal itu adalah sebagai alat pemusnah. Di Amerika sendiri sudah mulai banyak orang yang menentang. Bahkan WHO pun sempat ditentang oleh Presiden Donald Trump, saudara. Jadi ini kebohongan dari sisi medis. Orang-orang yang pinter dalam soal medis disalahgunakan oleh kekuatan setan, ya seperti ini, saudara.